Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berisi laporan praktikum isolasi DNA pada buah naga yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas PGRI Semarang. Video kali ini merupakan luaran dari mata kuliah bioteknologi yang diambil oleh Ibu Rita. Laporan kali ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan 4 anggota. Yang pertama ada Melinda Nikmah Widyastuti NPM 18331, Fauziyah Desi Ananda NPM 1833246, Eka Septiana NPM 1833238, dan Imasaniah Rosalia NPM 18350. Pada dasarnya, sel mengandung dua asam nukleat yaitu DNA dan RNA. DNA terletak pada kromosom, dicumai di nukleus mitokondria dan kloroplas, sedangkan RNA dicumai di nukleus sitoplasma dan ribosom. DNA ada dalam setiap sel makhluk hidup. DNA adalah materi genetik yang diwariskan organisme dari orang tuanya. Suatu molekul DNA sangat panjang dan umumnya terdiri atas ratusan bahkan ribuan gen. DNA tersusun atas 3 komponen utama, yaitu suatu molekul organik yang disebut basa nitrogen, suatu pentosa atau gula berkarbon 5, dan gugus fosfat menurut Campbell et al. Untuk mendapatkan DNA murni dari suatu sel dalam jaringan tubuh makhluk hidup dapat dilakukan dengan suatu teknik isolasi DNA. Isolasi DNA dapat dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi pada setiap jenis maupun bagian tanaman dapat menimbulkan masalah yang berbeda, antara lain karena adanya senyawa polifenol dan polisakarida dalam konsentrasi tinggi yang dapat menghambat permunian DNA dan juga mempengaruhi enzim-enzim seperti polimerase, ligase, endonuklease, retriksi, atau enzim untuk kegiatan molekuler lain yang dapat menyebabkan DNA tidak dapat digunakan untuk aplikasi penelitian menurut Carboni 2007. Isolasi DNA dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain preparasi ekstrak sel, pemurnian DNA dari ekstrak sel, dan presipitasi DNA. Meskipun isolasi DNA dapat dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi pada setiap jenis atau bagian tanaman dapat memberikan hasil yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya senyawa polifenol dan polisakarida dalam konsentrasi tinggi yang dapat menghambat pemurnian DNA. Jika isolasi DNA dilakukan dengan sampel buah, maka kadar air pada masing-masing buah berbeda, dapat memberi hasil yang berbeda-beda pula, menurut Sweeney 2008. Tujuan dari praktikum kali ini untuk mempelajari teknik isolasi DNA dari buah naga. Manfaat dari praktikum mengisolasi DNA pada buah naga yaitu isolasi DNA diperlukan untuk menganalisis genetik yang digunakan untuk tujuan ilmiah, medis, ataupun forensik. Para ilmuwan menggunakan DNA yang sudah diisolasi di sejumlah aplikasi seperti pengenalan DNA ke dalam sel dan binatang atau tanaman, atau untuk tujuan diagnostik. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu
buah naga, garam dapur, deterjen cair, air, alkohol 96%, gelas kaca, 2 buah, sendok, garpu, saringan, dan corong. Adapun cara kerja yang dilakukan, yang pertama adalah membersihkan buah, lalu mengupas buah untuk memisahkan kulit dengan dagingnya. Memotong daging buah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu melumatkan buah tersebut di dalam gelas menggunakan garpu. Selanjutnya, menambahkan 3 gram garam ke dalam gerusan buah tadi, menambahkan cairan deterjen ke dalam gelas dengan perbandingan 1:1, menambahkan 50-100 ml air ke dalam gelas, kemudian diaduk secara perlahan sampai homogen, dan diamkan selama 5-10 menit. Selanjutnya, menyaring gerusan buah tadi ke dalam gelas yang baru dengan menggunakan saringan halus. Menuangkan hasil saringan buah tadi ke dalam gelas kaca sampai 1/4 gelas. Selanjutnya, menambahkan alkohol secara perlahan ke dalam gelas kaca. Mengambil massa putih yang terbentuk di dalam gelas kaca setelah diberi alkohol tadi. Dan terakhir, mengamati hasil percobaan. Pada bagian kali ini berisi dokumentasi pembuatan isolasi DNA. Berikut hasil praktikum yang telah kami lakukan, di mana pada praktikum kali ini mendapatkan hasil yang positif dengan diindikasikan oleh adanya kabut putih yang menggembal pada permukaan. Nah, seperti pada gambar, terdapat 3 lapisan. Lapisan atas berupa alkohol 96%, lapisan tengah untaian DNA, dan lapisan paling bawah yaitu ekstrak buah naga. Prinsip dasar isolasi DNA adalah dengan memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrak sel yang DNA dan substansi lainnya. Ekstrak sel kemudian dipurifikasi sehingga dihasilkan pelet sel yang mengandung DNA menurut arahan 2009. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, didapatkan hasil bahwa isolasi DNA buah naga memiliki hasil yang positif. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya kabut putih yang terbentuk. Hasil yang positif sesuai dengan pernyataan Jamilah 2005 bahwa pada saat penambahan etanol, dalam hal ini adalah alkohol 96%, larutan akan tampak terbalik untuk beberapa saat, dan pada akhirnya etanol akan berada di bagian atas tabung, sementara filtrat berada di bagian dasar tabung, karena etanol memiliki kerapatan yang lebih kecil dibandingkan air. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, melumatkan sampel buah naga yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan isi sel. Ini termasuk dalam tahap isolasi jaringan atau preparasi ekstrak sel, di mana substansi yang akan diamati diawali dari proses ini. Dalam mengekstrak buah dilakukan secara mekanik, hendaknya dilakukan secara perlahan agar struktur selnya tidak mengalami kerusakan karena substansi yang diinginkan terdapat di dalamnya. Setelah itu, memasukkan ekstrak ke dalam wadah lalu menambahkan garam dengan perbandingan 1:1. Ini merupakan tahap pelisisan membran sel. Inti sel harus dilisiskan karena substansi yang diinginkan ada di dalamnya. Fungsi dari penambahan garam yaitu
untuk menghilangkan protein dan karbohidrat. Karena pada garam ini memang dapat menyebabkan protein dan karbohidrat terpresipitasi. Penambahan garam juga dapat digunakan untuk melarutkan DNA karena ion Na+ yang dikandung oleh garam mampu membentuk ikatan dengan kutub negatif pada ikatan fosfat DNA. Saat ion Na+ garam berikatan dengan fosfat, pada saat itulah DNA akan berkumpul. Setelah penambahan garam, campuran dihomogenkan dengan tujuan agar DNA di dalam sel dapat berkumpul secara maksimal. Hal tersebut menurut Imam 2007. Senada dengan pendapat Dollard 1994 terkait penambahan garam dapat membantu dalam hal pemekatan DNA. Selain itu, garam atau NaCl memegang peranan penting yang lain untuk menghilangkan protein dan karbohidrat atau sebagai buffer karena garam dapat menyebabkan kedua terpresipitasi dan bersama-sama dengan deterjen. Keduanya berfungsi sebagai halnya leaching buffer. Kemudian, penambahan larutan deterjen ke dalam ekstrak sampel dengan perbandingan 1:1, bahan-bahan yang relatif lunak dapat dengan mudah diresuspensi di dalam medium buffer non-osmotik. Sedangkan yang lebih kasar perlu diberlakukan dengan larutan deterjen untuk mengurangi aktivitas enzim nuklease yang terdapat di dalam inti sel. Proses penambahan larutan deterjen ini disebut dengan proses lisis, yaitu proses meluruhkan sel pada nukleus. Fungsi dari penambahan deterjen yaitu melisiskan barir sel secara kimia sebagai pengganti senyawa kimia yang mampu merusak dinding dan membran sel. Karena pada deterjen mengandung sodium dodesil sulfat atau SDA yang dapat menyebabkan hilangnya molekul lipid pada membran sel, sehingga struktur membran akan rusak dan melisiskan inti sel. Pada saat penghancuran jaringan-jaringan sampel pada awal proses isolasi DNA, terjadi pelepasan senyawa polifenol dan polisakarida. Deterjen yang digunakan pada praktikum kali ini adalah deterjen cair. Penambahan larutan deterjen dapat menyebabkan rusaknya membran sel melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik. Larutan deterjen dengan protein dan lemak pada membran membentuk senyawa lipid protein deterjen kompleks. Senyawa tersebut dapat terbentuk karena protein dan lipid memiliki ujung hidrofobik. Selanjutnya, campuran dihomogenkan agar DNA yang diharapkan dapat keluar dari sel secara maksimal. Selama proses penghomogenan harus dilakukan secara perlahan agar larutan deterjen tidak berbusa. Apabila larutan sabun atau deterjen menimbulkan buih atau berbusa, maka akan mengganggu pengamatan. Karena DNA yang berhasil diisolasi nampak tipis dan dapat dipastikan lapisan DNA tersebut akan tertutupi jika terdapat banyak buih atau busa. Setelah homogen, dilakukan pendiaman selama 15 menit. Pendiaman bertujuan untuk mengumpulkan rangkaian DNA. Tahap berikutnya yaitu pengekstraksian dalam larutan dengan menyaring ekstrak sampel lalu mengambil filtratnya. Fungsi penyaringan yaitu untuk memisahkan filtrat dan remukan-remukan sel yang tidak berguna. Filtrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan alkohol 96% melalui dinding tabung. Ini termasuk ke dalam tahap presipitasi di mana protein histon diendapkan sehingga untaian DNA tidak lagi menggulung dan tidak berikatan dengan protein. Penambahan alkohol ini bertujuan untuk memverifikasi DNA sehingga DNA yang telah terkumpul mampu memisah dari larutan dan terbentuklah lapisan-lapisan yang dapat diidentifikasi. Dengan kata lain, alkohol sebagai pendenaturasi protein yang menyebabkan protein kehilangan kelarutannya dan akan mengendap. Etanol dimasukkan melalui dinding tabung agar proses sentrifugasi dapat berlangsung dengan sempurna melalui pemisahan berat molekul dan untaian DNA yang dapat diamati.
Hasil yang diperoleh untuk setiap sampel ekstrak buah naga yaitu terbentuk 3 lapisan. Lapisan ini terbentuk sesuai dengan prinsip sentrifugasi, di mana lapisan atas yaitu etanol 96% yang memiliki berat molekul paling rendah. Lapisan tengah berbentuk benang-benang yang merupakan untaian DNA dari sampel buah naga. Dan lapisan yang paling bawah merupakan ekstrak yang memiliki berat molekul paling tinggi, termasuk di dalamnya senyawa protein yang telah kehilangan kelarutannya. Berdasarkan rangkaian praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa mengisolasi DNA buah naga dapat dilakukan melalui tahap-tahap, yaitu isolasi jaringan, pelisisan, pengekstrasian dalam larutan, purifikasi, dan presipitasi yang menghasilkan 3 lapisan, yaitu lapisan atas alkohol 96%, lapisan tengah benang-benang DNA, dan lapisan paling bawah adalah filtrat dari buah naga. Berikut adalah sumber referensi yang kelompok kami gunakan. Terima kasih. Praktikum yang selanjutnya ialah proses pembuatan VCO. Adapun latar belakang dari praktikum kali ini ialah sebagai berikut. Kelapa atau Cocos nucifera memiliki peran yang sangat strategis bagi masyarakat Indonesia dan termasuk 9 bahan pokok masyarakat. Produksi kelapa di Indonesia per tahun menempati urutan kedua di dunia, yakni sebesar 12.915 miliar butir atau 24,4% produksi dunia menurut Aditya 2014. Nah, salah satu produk diversifikasi dari buah kelapa adalah minyak kelapa. Virgin coconut oil atau VCO merupakan minyak kelapa yang diperoleh tanpa mengubah sifat fisikokimia minyak kelapa karena hanya diberi perlakuan dalam minyak tetap dapat dipertahankan. Keunggulan minyak ini terletak pada tingginya asam lemak jenuhnya, yaitu sekitar 90% yang menjadikan minyak ini minyak tersehat, menurut Setiaji dan Prayuga 2006. Pembuatan VCO dengan cara enzimatis merupakan pemisahan minyak dalam santan tanpa pemanasan, melainkan dengan bantuan enzim. Beberapa jenis enzim protease yang bisa digunakan untuk memecah ikatan lipoprotein dalam emulsi lemak yaitu papain bersumber dari pepaya dan bromelin bersumber dari nanas. Nah, enzim papain banyak terdapat dalam getah daun pepaya, sementara enzim bromelin banyak terdapat pada bagian bonggol atau hati nanas. Terdapat 2 tujuan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui cara pembuatan minyak kelapa murni atau VCO dari daging buah kelapa dan buah nanas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian buah nanas pada proses pembuatan VCO. Sedangkan manfaat yang diberikan dari praktikum kali ini ialah yang pertama, mengetahui cara pembuatan minyak kelapa murni VCO dari daging buah kelapa dan buah nanas. Yang kedua, mengetahui pengaruh pemberian buah nanas pada proses pembuatan VCO. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum VCO kali ini ialah sebagai berikut. Untuk alatnya sendiri terdiri dari baskom, teko ukur, toples, tapisan santan, plastik, sendok, dan pisau. Sedangkan untuk bahannya sendiri ada kelapa parut yang agak tua, buah nanas, dan air.
Cara kerja dari pembuatan VCO kali ini ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyediakan daging buah kelapa yang telah diparut. Selanjutnya memarut buah kelapa tersebut dan menambahkan air ke dalam parutan kelapa tersebut. Selanjutnya diperas hingga terbuat santan. Nah, berikut setelah santan didapatkan, kemudian memasukkan ke dalam wadah. Kemudian dibiarkan selama 2 jam hingga terbentuk 2 lapisan. Berikutnya, mengupas buah nanas kemudian diparut. Parutan nanas ditambahkan dengan air, kemudian diperas dan disaring menggunakan saringan. Setelah ekstrak dari buah nanas dicampurkan ke santan, larutan didiamkan selama 36 jam, sehingga terbentuk 3 lapisan, yaitu minyak, krim, dan air. Berikut ialah proses pembuatan VCO yang telah kelompok kami lakukan. Setelah terbentuknya 3 lapisan, kemudian minyak dipisahkan dengan menusukkan sedotan tepat di lapisan minyak hingga minyak keluar. Nah, minyak yang berhasil dipisahkan kemudian disaring menggunakan kapas dan tisu. Berikut merupakan hasil minyak kelapa atau VCO yang telah kelompok kami hasilkan. Setelah melewati rangkaian proses pembuatan VCO, kemudian dihasilkan VCO sebagai berikut. Nah, sediaan yang dihasilkan terdapat 3 lapisan. Nah, lapisan yang pertama merupakan lapisan minyak VCO. Nah, yang selanjutnya adalah lapisan protein santan, dan yang paling bawah merupakan lapisan air. Dari sediaan tersebut disaring sehingga menghasilkan minyak kelapa VCO murni yang telah dipisahkan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kelompok kami hasilkan, dapat dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut. Nah, praktikum yang sudah dilakukan didapatkan hasil berupa virgin coconut oil secara enzimatis. Pada proses enzimatis ini terdapat enzim bromelin yang akan memecah lapisan protein pada emulsi santan sehingga minyak dapat terpisah sempurna dengan air. Nah, praktikum ini diawali dengan mengekstraksi kasar buah nanas. Pembuatan VCO menggunakan buah nanas khususnya pada bagian bonggol nanas. Buah nanas dipilih karena mengandung salah satu enzim yang dapat digunakan untuk memecahkan ikatan lipoprotein dalam emulsi lemak, yaitu enzim bromelin. Nah, sedangkan pemilihan bagian bonggol nanas karena menurut Masri 2013, dalam bonggol nanas mampu menghasilkan bromelin dengan kadar protein 37,2 mg per mililiter dan aktivitas proteolitik mencapai 1,8 satuan atom per gram. Nah, bromelin diisolasi dari buah nanas dengan menghancurkan daging buah untuk mendapatkan ekstrak kasar enzim bromelin. Kemudian, ekstrak yang sudah diperoleh diletakkan ke dalam sebuah wadah. Proses selanjutnya yaitu pembuatan krim santan buah kelapa. Santan diperoleh dari kelapa yang diparut secara manual. Selain untuk mempermudah pemerasan kelapa, pemarutan dilakukan untuk memperluas permukaan dan merusak dinding sel sehingga minyak dalam daging kelapa dapat keluar dengan mudah.
Setelah selesai diparut, parutan kelapa diletakkan di baskom besar dan ditambahkan air sekitar 1 liter. Penambahan air berfungsi untuk mengeluarkan komponen senyawa dalam daging kelapa sehingga larut di dalamnya. Selanjutnya, parutan kelapa diperas untuk mengeluarkan seluruh komponen-komponen pada daging kelapa, terutama minyak yang terdapat dalam butiran daging buah kelapa yang sudah halus. Santan disaring dalam sebuah wadah plastik dan didiamkan selama 2 jam, agar santan terpisah menjadi 2 fase, yaitu fase skim yang jernih bagian bawah dan fase krim yang berwarna putih susu di bagian atas. Menurut Winarno 2004, skim berada di bagian bawah dikarenakan berat jenis skim lebih besar daripada krim, sehingga posisi krim berada paling atas. Sukartin 2006. Nah, air dibuang dengan cara memotong bagian bawah plastik sehingga krim santan yang tersisa. Krim santan inilah yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan VCO. Pembuatan VCO diawali dengan menaruh krim santan dalam sebuah plastik bening untuk memudahkan pengamatan. Kemudian ditambahkan ekstrak bonggol nanas dan ujung plastik dikaret agar terhindar dari kontaminasi benda asing. Perbandingan antara skim santan dengan ekstrak buah nanas adalah 1:1. Larutan kemudian didiamkan selama 36 jam untuk memperoleh 3 lapisan dari campuran krim santan dan enzim bromelin, yaitu air bagian bawah, protein bagian tengah, dan minyak pada bagian atas. Minyak berada di fase paling atas dikarenakan memiliki massa jenis lebih rendah dibandingkan air. Terbentuknya 3 lapisan ini karena protein santan telah rusak. Protein merupakan suatu emulgator pada krim santan. 6 bahan enzim bromelin dapat mempercepat proses perusakan sistem emulsi santan yang akan dihidrolisis menjadi asam-asam amino melalui ikatan peptida. Dengan kata lain, penambahan sari santan dapat menggradasi protein santan melalui proses hidrolisis dengan bantuan enzim bromelin yang merupakan enzim hidrolase pada substrat protein. Pemecahan protein menyebabkan sistem emulsi menjadi tidak stabil, sehingga minyak dapat terpisah dari sistem emulsi. Penambahan sari nanas dapat mempercepat proses hidrolisis larutan santan. Minyak kemudian dipisahkan dengan cara menusukkan sedotan pada lapisan minyak sehingga minyak keluar. Minyak kemudian disaring menggunakan kapas dan tisu untuk menyaring jika terdapat kotoran dan memastikan VCO yang dihasilkan berupa minyak murni. Berdasarkan praktikum dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan VCO terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu ekstraksi bonggol nanas untuk mendapatkan enzim bromelin, pembuatan krim santan dari buah kelapa, dan fermentasi larutan krim santan yang telah dicampur dengan sari nanas. Penambahan bonggol nanas bertujuan untuk mempercepat proses hidrolisis lemak pada santan karena nanas mengandung enzim bromelin. Enzim bromelin akan mempercepat proses perusakan sistem emulsi santan sehingga emulsi tidak stabil dan minyak akan terpisah dari santan. Berikut ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan dalam praktikum pembuatan VCO. Terima kasih.